Perang emas di tanah Sambas. Sejak abad ke-7, kapal dagang Tiongkok menyeberangi lautan menuju pantai Kalimantan Barat, membawa keramik, kain, dan rempah. Pertemuan dengan penduduk lokal melahirkan pertukaran budaya yang menjadi benih hubungan panjang antar bangsa. Para imigran Tionghoa membentuk kongsi di Monterado dan Bodok, organisasi sosiopolitik yang menjaga persatuan. Di balik perkampungan yang ramai, rapat-rapat rahasia mulai membicarakan tambang emas dan kekuasaan. Sultan Sambas mendatangkan ribuan pekerja Tionghoa untuk mengelola tambang emas yang melimpah. Kapal-kapal besar merapat ke pelabuhan, wajah-wajah penuh harapan segera berganti peluh di tambang yang keras. Dua kongsi besar, Taikong dan Sam Tok Yau, berdiri sebagai pusat kekuatan ekonomi dan komunitas. Gapura megah, pasar ramai, dan jembatan kayu menjadi simbol kejayaan tambang emas Sambas. Di tengah Perang Dunia I, kelompok Samtiam bangkit melawan Belanda dengan senjata sederhana. Obor, parang, dan semangat perlawanan membara menghadapi meriam dan senapan kolonial. Belanda menjadikan desa Sebawi benteng pertahanan dengan meriam dan pagar kayu yang mengintimidasi rakyat. Tentara kolonial berjaga ketat, mengawasi setiap gerak penduduk yang dipaksa tunduk. Pribumi digiring untuk mengangkut bati dan kayu di lereng Bukit Mas. Jalanan dibangun dengan darah dan keringat. Cambuk kolonial mendarat di punggung, sementara wajah-wajah lelah tetap dipaksa bekerja tanpa henti. Pasar tradisional ramai, pedagang menjajakan hasil bumi, sementara penambang emas kembali dengan wajah penuh debu. Bukit Emas tumbuh sebagai pusat kehidupan, di mana emas dan perdagangan saling bertemu. Ledakan meriam dan kobaran api meluluh lantakan desa. Penduduk hanya sempat membawa bekal kecil bernama kencang. Seorang ibu berlari menggendong anaknya, dikejar api dan teriakan perang yang memekakan telinga. Malam sunyi hanya dipecar oleh suara dayung yang menyibak air. Perahu-perahu kecil membawa keluarga yang melarikan diri. Dari kejauhan, cahaya merah kebakaran desa masih terlihat, menjadi tanda pahit pengungsian. Di balairung istana, Sultan Sambas duduk berwibawa di singgasana emasnya, menjadi penengah dua pihak. Dengan tangan berjabat, Belanda dan Tionghoa akhirnya menurunkan senjata demi damai. Perahu wangkang besar merapat di dermaga, membawa imigran Tionghoa dengan alat tambang dan harapan baru. Pasar di tepi sungai pun bergeliat, menjadi pusat transit perdagangan dan pertemuan budaya. Para penambang menyerahkan emas kepada petugas kolonial sebagai pajak belasteng yang mencekik. Di balik tumpukan hasil tambang, wajah-wajah muram rakyat menyimpan rasa tertekan. Sisa benteng Belanda, makam Melayu tua, dan kuburan Tionghoa dengan batu nisan kuno masih berdiri hingga kini. Kelenteng dengan lilin merah menyala menjadi saksi hidup atas pertemuan tiga budaya. Hari ini, desa Sebawi berdiri damai. Anak-anak berlari di pasar dan kelenteng tetap menjaga warisan leluhur. Jejak konflik dan perdamaian masa lalu kini menjelma kisah yang hidup dalam ingatan sejarah.